Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba membuat tutorial penggunaan aplikasi MaxQDA tahun 2024 ya, untuk penelitian kualitatif. Nah, sebelumnya kita harus juga sudah memiliki hasil transkrip wawancara dalam bentuk Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah punya juga hasil transkrip wawancara penelitian dalam bentuk Microsoft Word. Nah, oke, langsung aja ya. Pertama kita buka MaxQDA-nya. Nah, aplikasi MaxQDA ini dia akan selalu update. Jadi pastikan kita akan menggunakan aplikasi MaxQDA yang terbaru. Karena kalau kita akan menggunakan aplikasi MaxQDA yang lama atau yang lampau, itu dia tidak akan bekerja. Nah, sekarang tahun 2024, maka saya menggunakan MaxQDA 24 ya. Nah, oke, langsung aja kita akan buat baru. Pilih new di sini. Pilih new. Kemudian di sini kita akan diminta untuk menaruh filenya di mana. Di sini saya coba menaruh filenya di folder saya ya. Nah, kemudian kita kasih nama, misalnya saya beri nama latihan MaxQDA. Nah, gitu ya. Oke, kita save. Nah, sekarang saatnya kita untuk memasukkan naskahnya dulu ya, naskah transkrip wawancara yang sudah kita punya. Kita masukkan ke kolom yang atas. Jadi di sini ada dua kolom, teman-teman ya. Di sini ada kolom atas, kolom bawah. Di mana kolom atas itu nanti untuk memasukkan dokumen Word-nya, kolom bawah untuk membuat kode-kodenya gitu ya. Kemudian ini langsung aja kita ambil dokumennya, import ya. Pilih plus, import dokumen. Nah, kita cari di mana letak dokumen Word-nya yang kita simpan tadi. Nah, di sini saya udah punya banyak, tapi sini saya akan ambil sampel, misalnya saya ambil 3 sampel ya. Misalnya saya ambil 3 di sini. Saya open. Nah, di sini dia akan terbuka. Nah, di sini saya kasih kode nama siswanya adalah AA, AO, dan NA. Ini boleh langsung kita ganti aja jadi A aja ya. Ini kita klik kanan, kemudian rename dokumen. Jadi AA saja namanya. Jadi namanya jangan terlalu panjang kalau bisa. Oke, dokumen yang pertama namanya AA, dokumen yang kedua namanya AO saja. Ini kita rename. Kemudian dokumen yang ketiga namanya NA saja. Nah, jadi sekarang kita punya 3 dokumen wawancara dengan nama dokumennya AA, AO, dan NA ya. Dimana AA, AO, NA ini adalah kode dari respondennya gitu. Oke, nah kita ke AA dulu ya, yang AA. Nah, di sini sudah ada transkrip wawancaranya ya, AA ya. Nah, di sini kan ada banyak nih wawancaranya. Nah, karena di sini saya meneliti tentang kemampuan pemecahan masalah, maka kita akan buat kodenya dulu, yaitu adalah kode tentang kemampuan pemecahan masalah. Di mana kode kemampuan pemecahan masalah itu menurut Polya ada 4 ya. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat memeriksa kembali. Nah, kita buat kodenya di sini nih, kode. Kita bikin kodenya dulu ya. Nah, di sini kita bikin kode, berarti yang pertama kodenya adalah memahami masalah. Kita tulis memahami masalah. Memahami masalah. Nih ya, memahami masalah. Oke, ini kode yang pertama. Oke. Nah, kemudian kita buat kode lagi. Kode yang kedua berarti menyusun rencana ya. Menyusun rencana.
Kemudian kode yang ketiga itu melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana. Kemudian kode yang terakhir adalah memeriksa kembali. Memeriksa kembali. Nah, ini dia. Ini bisa kita urutin dulu ya. Memahami masalah kita susun ke atas, paling atas. Kita taruh paling atas memahami masalah. Kemudian yang kedua, menyusun rencana juga kita taruh kedua. Terus yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Terakhir memeriksa kembali. Nah, ini adalah kodenya. Memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, sama memeriksa kembali. Nah, sekarang kita setelah membuat kodenya, sekarang kita pilih nih dari hasil wawancara yang ada di sisi sebelah kanan ini, yang mana saja yang termasuk dalam memahami masalah. Nah, kita baca nih. Kita baca semuanya gitu ya. Kita baca semuanya. Nah, kita baca dari yang pertama ya. Ini dari R ini adalah penelitinya. Di sini maksudnya adalah peneliti, dan AA ini adalah respondennya. Nah, jika kita lihat, kita baca, maka yang termasuk dalam memahami masalah itu adalah bagian dari sini sampai sini. Itu termasuk ke dalam memahami masalah gitu. Nah, kemudian kita lihat aspek apa yang muncul di sini. Kira-kira nih kita baca nih. Pertama-tama saya membaca terlebih dahulu. Nah, berarti di sini adalah muncul aspek membaca. Nah, karena di sini muncul aspek membaca, maka kita akan membuat kode membaca. Di mana? Di memahami masalah. Karena ini adalah bagian dari memahami masalah. Maka di sini dia muncul membaca nih, membaca terlebih dahulu soal yang telah diberikan, dan lalu setelah saya sudah memahami soal tersebut, saya pun berdiskusi dengan teman kelompok untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Berarti yang muncul di sini adalah membaca nih, membaca terlebih dahulu. Nah, kita bisa buat di sini berarti plus ya. Kita buat plus di sini, membaca berarti. Membaca gitu, membaca. Nah, dia akan turun di bawah sini nih, subnya dari memahami masalah. Ada membaca. Kemudian kita baca lagi yang bawah. Apakah kamu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal yang diberikan? Iya, karena saya jika tidak menulis apa yang saya ketahui, saya bisa saja kesalahan pada datanya gitu. Berarti di sini masuk aspek menulis diketahui dan ditanya gitu kan? Karena dia mengatakan iya. Maka kita buat lagi kode di sini, yaitu menulis diketahui dan ditanya. Menulis diketahui dan ditanya. Nah, dapat kode yang baru. Dari mana? Dari dia nih hasil wawancaranya. Kemudian baca lagi nih, bagaimana kamu menuliskan diketahui dan ditanya? Boleh dijelaskan? Pertama-tama dari apa yang ditanyakan terlebih dahulu, lalu apa sih masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, berarti ini masih sama ya. Ini masih ruang lingkup menulis diketahui dan ditanya. Berarti dari yang saya blok ini itu muncul dua aspek, yaitu membaca dan menuliskan diketahui dan ditanya. Nah, sekarang kita ini blok dulu semua ini, yang bagian memahami masalah itu kita taruh di memahami masalah. Kita drag, kita taruh di memahami masalah. Dah. Kemudian kita pilih yang mana yang membaca tadi. Ini kita susun dulu ke atas ya. Kita pindahin ke atas. Oh, nggak bisa, yaudah nggak apa-apa. Apa ini kita turunin dulu, menulis diketahuinya kita turunin dulu. Nggak bisa. Oke, jadi maka sekarang
kita sudah drag tadi ya, yang kita blok ini sudah kita masukkan ke memahami masalah. Sekarang kita memasukkan ke menulis, diketahui, dan ditanya, dan juga membaca. Tadi yang membaca yang mana? Membaca itu tadi yang ini bagiannya nih. Nih, ini adalah bagian dari membaca. Nah, sekarang kita drag, kita blok dulu, kita blok, kemudian kita drag, kita masukkan ke kode membaca di sini. Nah, dia akan jadi satu di sini nih, ya kan? Terus yang diketahui ditanya yang mana? Yang diketahui ditanya itu tadi yang bagian ini. Ini bagian kode diketahui dan ditanya. Kemudian kita drag, kita blok. Setelah kita blok, kita drag, kita taruh di menulis, diketahui, dan ditanya di sini. Nah, gitu ya. Masuk deh kodenya ke menulis, diketahui, dan ditanya, dan juga yang membaca. Nah, itu memahami masalah. Sekarang lanjut ke menyusun rencana. Nanti aspek apa lagi yang muncul dari menyusun rencana? Nah, tinggal dibaca lagi di sini. Menyusun rencana ya. Iya, saya menuliskan rumus. Nah, di sini ada menuliskan rumus. Berarti ini termasuk aspek nih, menuliskan rumus. Kita buat di menyusun rencana, berarti ada menuliskan rumus. Menuliskan rumus. Nah, kita buat sini menuliskan rumus. Dah. Kemudian ada apa lagi? Kira-kira cara atau rumus apa yang kamu tuliskan? Pertama-tama, karena soal tersebut membahas tentang soal luas permukaan, jadi saya menuliskan terlebih dahulu tentang rumus luas permukaan, dan juga pada soal tersebut ditanyakan berapa harga yang dikeluarkan. Jadi saya menuliskan bagaimana cara menghitung. Cara menghitung. Nah, di sini juga ada nih cara menghitung nih. Menuliskan rumus sama menulis cara menghitung. Nah, ini ada nih menulis cara menghitung. Nah, ini berarti ini aspek baru lagi nih, menulis cara menghitung. Kita buat lagi. Menulis cara menghitung. Nah ya, menulis cara menghitung. Dah. Ada dua aspek ya, berarti. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti untuk yang menyusun rencana itu yang ini nih, yang nomor 2 ini nih, yang ini ya. Ini menyusun rencana, kita drag. Kita masukkan ke menyusun rencana. Dah, kan masuk ya. Nah, kemudian kita pilih tadi yang menuliskan rumus yang mana tadi? Menuliskan rumus. Nih, menuliskan rumus tuh bagian yang ini nih, menuliskan rumus. Masukin ke menuliskan rumus. Terus menulis cara menghitung tuh bagian yang mana? Yang ini nih, menuliskan cara menghitung tuh bagian yang ini. Nah, masukkan ke cara menghitung gitu ya, tuh. Terus baca lagi untuk melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana berarti kita yang bagian 3 nih. Nah, kita lihat ada aspek apa lagi yang muncul dari melaksanakan rencana. Ya, tentu saya melanjutkan perhitungan saya agar saya bisa mendapatkan jawaban, dan saya perlu menjawab tentu saja. Bagaimana kamu melakukan perhitungannya atau melaksanakan langkah perhitungannya? Pertama-tama saya memasukkan terlebih dahulu rumus-rumus nih. Ini aspek juga nih, memasukkan rumus-rumus. Memasukkan rumus-rumus, memasukkan angka, memasukkan rumus dan angka. Berarti bisa ditulis di sini nih, melaksanakan rencana. Memasukkan rumus misalnya. Memasukkan rumus dan angka. Memasukkan rumus dan angka, kita masukin. Ya, itu aspeknya ya. Kayaknya itu aja aspeknya ya. Nah, berarti sekarang kita drag dulu ini yang bagian 3 ini kita drag. Kita blok, kemudian kita drag masukin ke melaksanakan rencana. Nah, terus bagian yang memasukkan rumus tadi yang mana? Yang ini nih, memasukkan rumus tuh yang ini ya. Ini kita blok, kita drag, kita masukkan ke memasukkan rumus dan angka. Udah masuk tuh satu. Kemudian terakhir memeriksa kembali. Kita cek nih apa aja aspek yang muncul di memeriksa kembali.
Di memeriksa kembali, pertama-tama saya juga membaca ulang terlebih dahulu soal tersebut agar tidak membaca ulang soal. Dan kedua, saya juga berdiskusi apakah ada yang salah pada rumusnya. Lalu saya juga mulai menghitung kembali atau menghitung ulang nih. Berarti membaca ulang soal dan juga menghitung kembali. Berarti sini aspeknya adalah membaca ulang soal. Nah, bisa kita masukkan ke sini nih kodenya. Aspeknya itu membaca ulang soal. Membaca ulang soal. Membaca ulang soal. Nah, terus ada lagi nggak di sini aspek yang muncul? Ternyata ada lagi nih tadi. Lalu saya juga mulai menghitung kembali atau menghitung ulang ya. Menghitung ulang. Berarti tambahin lagi nih menghitung ulang. Menghitung ulang. Nah, dah. Sekarang kita drag yang bagian keempat memeriksa kembali. Sampai sini ya, bagian keempat ya. Kita blok. Kemudian kita drag ya, kita blok dulu, kemudian kita drag, masukkan ke memeriksa kembali. Nah, sekarang masukkan ke sub-subnya. Tadi yang menghitung ulang itu ada di mana nih? Menghitung ulang nih. Menghitung ulang itu ada di sini ya. Ini menghitung ulang. Ada di sini nih. Baca ulang sama menghitung ulang di sini ya. Di sini membaca ulang sama juga menghitung ulang. Dah. Nah, ini satu orang. Dan silakan dilanjutkan untuk orang kedua. Nah, sama caranya seperti tadi, tinggal dimasukkan lagi ya. Nah, untuk yang orang kedua, misalnya kita lihat di sini, kita baca ada aspek apa di memahami masalah. Ini kan bagian memahami masalah nih, yang R1, memahami masalah. Ada aspek apa aja dia di sini? Jadi supaya saya tahu informasi yang saya dapat, pertama saya membaca soalnya nih, membaca soal. Berarti ini bagian dari membaca soal nih. Nah, ini kita blok dulu, ini kita blok ya. Ini kita blok. Ini kan bagian dari memahami masalah. Kita blok, kita masukkan ke memahami masalah. Nah, kemudian ini kita cari aspeknya. Tadi kan sini ada aspek membaca soal ya, membaca soal. Ini ada aspek membaca soal. Nah, berarti ini bagian dari membaca. Kita blok lagi, kita drag, masukkan ke membaca. Terus di sini ada pertanyaan, apakah kamu menuliskan apa yang diketahui dan ditanya? Ya, saya menulisnya. Berarti ini bagian dari menulis diketahui dan ditanya nih. Sampai sini juga nih ya. Nah, sampai sini nih, menulis diketahui ditanya nih. Kita masukkan ke menulis diketahui dan ditanya. Dah. Lakukan semuanya sampai seluruhnya dan sampai seluruh responden. Kalau sudah, maka langkah berikutnya kita akan membuat visualnya. Kita ke visual tool, di sini visual tool, kemudian ke max map. Kemudian kita ke new code model. Kita ke new code model, kemudian kita pilih kode subkode segmen, subkode segmen model. Nah, di sini kita pilih mau yang mana, misalnya memahami masalah. Kita drag nih ya, memahami masalah ya. Kita drag memahami masalah, kita taruh sini. Nah, muncul deh tuh dia. Nah, di sini untuk display kodenya kita buat max ya, kita buat max. Kemudian range kodenya kita buat frekuensi. Kemudian most frekuensinya kita buat 20. Nah, kita gunakan use model. Nah, jadilah seperti ini nih. Jadi dari memahami masalah itu nanti muncul membaca sama menulis diketahui dan ditanya. Nah, ini karena dia baru sedikit tadi kan ya, baru 2 orang. Nah, nanti silakan dilakukan untuk sebanyak
30 atau 20 orang. Nanti dia akan terbentuk banyak dan akan terlihat dengan baik gitu ya. Nah, ini untuk yang memahami masalah. Nah, sekarang kita coba buat untuk yang misalnya kita buat yang menyusun rencana nih, menyusun rencana. Kita drag ya, kita taruh sini, kita drag. Nah, sini max-nya 1 frekuensi, sini frekuensi, di sini bikin 20. Nah, di sini kita centangin yang line with reflect. Oh, jangan. Ini yang buat ketebalannya di sini yang mana ya ketebalannya? Oh, di sini belum ada ketebalan karena baru sedikit ya. Kita gunakan use model. Dah. Jadi dari menyusun rencana ini menimbulkan dua aspek, yaitu menuliskan rumus dan juga menulis cara menghitung. Nah, dimana menuliskan rumus si AA yang melakukan, untuk menuliskan cara menghitung si AA juga. Ini baru 2 responden atau baru 1 responden. Nanti ketika sudah banyak responden, nanti akan menghasilkan data yang banyak. Nah, berikut saya berikan contohnya ya. Untuk data yang sudah banyak ya. Nah, ini contoh data yang sudah banyak nih ya. Datanya sudah masuk semua di sini dari 24 siswa nih, respondennya ada 24, data sudah masuk semua di sini. Nah, kita bisa lihat ke visual toolnya, Max Map. Nah, ini dia nih yang sudah saya buat nih. Memahami masalah, dia ada banyak tuh. Dia menimbulkan 7 aspek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 aspek, dimana yang paling tebal itu adalah penulis diketahui dan ditanya. Kemudian merencanakan penyelesaian, dia menimbulkan 2 aspek. Melaksanakan rencana 3 aspek. Memeriksa kembali ada 4 aspek. Kegunaan Google Set ada muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspek. Efektivitas Google Set ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspek juga. Menemukan rasa percaya diri ada 6 aspek. Penerapan Google Set ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 aspek gitu ya. Nah, ini contoh yang sudah seluruh siswa dimasukkan dan juga sudah dimasukkan kode-kodenya gitu. Nah, kalau udah nanti ini tinggal di download aja ini. Tinggal di downloadnya itu kita ke export map nih, export map download. Mau pilih transparan apa color, tinggal dipilih aja nih mau yang mana nih ya. Kita tinggal pilih oke gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, itu dia caranya pembuatan visualisasi kualitatif menggunakan Max KDE. Semoga bisa membantu. Oke, saya Ray pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.